Pemerintah Filipina akhirnya mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, untuk melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina. Ada sejumlah terobosan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf. Kesepakatan itu mengacu pada perjanjian bilateral RI Filipina tahun 1975, di mana pengejaran dilakukan terhadap kelompok teroris dan perompak melintasi perbatasan bahkan hingga ke daratan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengatakan pemerintah harus menggunakan upaya multi jalur untuk membebaskan 7 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Upaya multi jalur bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan masyarakat sipil. Diplomasi dan negosiasi pun harus diprioritaskan. Namun, pemerintah disarankan tidak hanya mengandalkan komunikasi antara RI dengan otoritas Filipina. Sebelumnya, kapal TB Charles dibajak dalam perjalanan dari Filipina menuju Samarinda 20 Juni 2016 lalu. TNI Angkatan Laut yang menginvestigasi penyanderaan 7 WNI itu merilis kronologis penyanderaan yang dilakukan secara terpisah di Laut Jolo, Filipina. Pertama, pembajak menculik 3 orang ABK dan 1 jam kemudian menculik 4 orang ABK. Ya, pemirsa, lalu kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam pembebasan 7 anak buah kapal warga negara Indonesia setelah Indonesia mendapatkan izin dari Filipina untuk pembebasan sandera? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Hanafi Rais. Pak Hanafi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk menghubungi Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Tatang Sulaiman. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam SMS melalui nomor telepon 0811 83 33 5551 dan juga layanan telepon 021 52 900 311. Pak Hanafi, kita akan langsung memulai saja. Kalau menurut Pak Hanafi sendiri ini kita sudah tahu ya, ini kemudian penyanderaan WNI ini terjadi lagi begitu ya. Kalau menurut Anda sekarang yang harus dilakukan pemerintah itu apa untuk kemudian lebih mempercepat, meskipun proses yang pertama itu termasuk cepat ya, tapi kemudian mempercepat dan kemudian nanti tidak terulang kembali, itu yang paling penting. Bagaimana Pak Hanafi? Pemerintah tentu pasti punya cara resmi G2G, pemerintah Indonesia dengan Filipina secara bilateral maupun secara trilateral, seperti kemarin melibatkan pejabat pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tetapi ketika kita ada MOU dengan 3 negara ini di depan Presiden Jokowi kan ternyata kenyataannya tidak efektif, di lapangan kosong nih, ya kan? Tidak ada semacam rules of engagement di lapangan yang melibatkan 3 negara ini seperti apa untuk mencegah lagi terjadinya penculikan. Nyatanya terjadi lagi. Nah, artinya ada satu problem di mana jalur resmi antar pertahanan ini yang belum selesai tuntas sampai dengan detail. Di sisi lain, pemerintah juga punya jalur resmi untuk mengajak bicara pemerintahan yang baru Filipina yang tampaknya punya pendekatan yang agak berbeda dari rezim sebelumnya mengenai Abu Sayyaf ini. Masalahnya, pemerintahan Filipina ini baru nanti resmi itu tanggal 1 Juli. Nah, sampai sekarang ini belum bisa berbuat apa-apa karena Menteri Pertahanannya masih yang lama, Panglimanya masih yang lama, ya secara de jure, de facto harus menunggu tanggal 1 Juli itu. Jadi memang ada kegambangan politik juga ya di Filipina sendiri ya. Jadi bingung juga mau yang sekarang juga belum mau selesai, yang nanti juga belum menjabat. Nah, saya melihat ketika pemerintah kita diizinkan oleh Filipina sekarang ini untuk menyeberangi perbatasan laut dengan Filipina, bahkan sampai katanya di daratan, itu kan dipersilahkannya oleh pemerintahan yang sekarang ini, yang waktunya kadaluarsa tinggal 2-3 hari ini, gitu, sampai dengan hari Jumat. Baru ada pemerintahan yang baru yang definitif. Nah, kalau kita ini mau memakai izin itu untuk masuk melakukan operasi militer langsung ya, sementara pemerintahan yang baru nanti hari Jumat itu resmi dilantik dengan Menhan yang baru, dengan Panglima yang baru, punya kebijakan yang agak lain, nasib kita bagaimana? Pemerintahan militer Filipina saja ketika 2 bulan yang lalu melakukan ambush, penggerebekan ke markas Abu Sayyaf di Basilan, yang jadi korban malah militer Filipinanya, bahkan termasuk intelijennya gitu. Nah, ini kalau tidak disertai dengan penghitungan medan yang cermat oleh tentara kita, malah tentara kita yang jadi korban.
Itu pun belum menjamin bahwa sandera kita selamat. Jadi operasi militer ini memang terlihat gagah, terlihat bisa efektif, tapi risikonya sangat tinggi. Baik untuk tentara kita sendiri, dibuktikan sudah dengan korban tentara Filipina dan intelijennya, dan juga sanderanya. Nah, saya berpikir, saya menyarankan lebih baik pemerintah selain memakai jalur resmi koordinasi antar dua negara ini, itu juga seperti kemarin melibatkan jaringan masyarakat sipil yang hubungan dengan kelompok-kelompok Abu Sayyaf ini juga sudah dalam. Karena masyarakat sipil Indonesia Filipina ini, apakah itu dosen, aktivis, LSM, itu sudah banyak terlibat berkali-kali di berbagai macam kasus-kasus resolusi konflik Dan di itu Asia lebih Tenggara. efektif mungkin ya? Lebih efektif, karena ada kedekatan emosional, kemudian ada kedekatan identitas, mungkin agama, budaya, yang itu bisa dioptimalisasi ya untuk melakukan pembebasan sandera. Baik Pak Hanafi, kalau kita bicara mengenai pertama langkah G2G dulu ya, kita tahu bahwa kemarin sudah membuat nota kesepahaman antara 3 negara, itu jalur resmi begitu ya, dan kemudian ternyata itu tidak efektif. Kita tahu sekarang terjadi lagi. Kemudian apa yang kemudian harus dilakukan untuk supaya antar G2G ini ya lebih efektif lagi? Apakah membuat nota kesepahaman lagi atau seperti apa sebetulnya harus dilakukan pemerintah? Karena ini hubungannya langsung antara Indonesia dengan Filipina, dan tentu sebagian juga Malaysia di perbatasan laut di Filipina Selatan itu, maka yang harus dilakukan itu adalah tentu pemerintah Filipina ini harus segera punya pernyataan resmi oleh pemerintahan yang baru Duterte ini mau punya sikap apa tentang Abu Sayyaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melanjutkan MOU yang di depan Presiden Jokowi dulu itu ya untuk melakukan pendetilan, melakukan detailing terhadap rules of engagement. Kalau kita mau ada patroli keamanan laut di perairan Filipina Selatan antar 3 negara itu, siapa saja, jam berapa, kemudian apakah kapal-kapal yang berlayar itu harus berikan pengawalan, lalu bagaimana transfer mobilitasnya dari satu batasan ke batasan lain. Urusan-urusan teknis yang ini engagementnya yang harus tuntas. Saya duga yang kemarin tidak tuntas sampai itu, ya, karena ya saya kira pemerintah Filipina juga sedang berganti transisi, istilahnya itu lame duck. Pemerintah yang sudah mau berakhir ini mau mengambil keputusan strategis apa tidak ada gunanya juga. Baik, Pak Andi, tapi kalau menurut Anda sendiri keseriusan pemerintah Filipina meskipun yang sekarang akan berakhir masa jabatannya dan kemudian nanti yang baru akan mulai berjabat, mereka cukup serius tidak sih kemudian melihat bahwa persoalan ABK kita itu banyak beberapa kali kan akhirnya sekarang terjadi di penculikan itu, serius nggak sih mereka? Saya melihatnya pemerintah Filipina ini serius dalam konteks ingin memerangi Abu Sayyaf, ingin mencari penyelesaian sekali dan selamanya tentang Abu Sayyaf. Ada 2 hal yang ditawarkan oleh Duterte, makanya ini menarik presiden sekarang ini Duterte itu. Walaupun citranya itu keras, nakal gitu ya, tapi dia punya punya solusi yang menarik mengenai Abu Sayyaf. Yang pertama, dia akan memberi waktu bicara dengan Abu Sayyaf, ya, as brothers gitu, ya, karena dulu ini sempalan dari MNLF, untuk kembali lagi bicara berunding secara damai. Ya. Tapi diberi waktu itu dan tidak lama. Kalau ini tidak dimanfaatkan oleh Abu Sayyaf, ya, maka sekarang ini Presiden Duterte sudah punya brotherhood agreement begitu dengan MILF dan MNLF, ya, untuk sama-sama sepakat menjadikan Abu Sayyaf ini musuh bersama, gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya di Filipina, gitu. Jadi kita kalau mau memerangi Abu Sayyaf, tidak pemerintahnya sendiri, tapi memang juga dibantu oleh kelompok-kelompok tadi, dalam tanda kutip separatis tadi itu, MNLF, MNLF, untuk kemudian bisa memerangi Abu Sayyaf. Sebenarnya Abu Sayyaf ini memang jumlahnya katanya 400-an orang, ya, tetapi core grupnya itu cuma puluhan dan itu kebanyakan bandit-bandit saja, gitu. Tidak ada persoalan ideologi, tidak ada persoalan pergerakan mereka agama. nggak jelas juga gitu ya. Iya, ini cuma kidnap for ransom bisnis, betul-betul industri penculikan untuk tebusan. Nah, jadi saya kira Duterte ini perlu di-engage oleh pemerintahan kita, Menhannya juga, Panglimanya juga sepertinya sudah punya rencana, ya, dan salah satu rencana itu adalah opsinya kalau Abu Sayyaf tidak mau kembali ke meja perundingan, ya darurat militer di daerah Mindanao bagian barat, Basilan dan Sulu.
Baik. Dan Pak itu Andi, saya kira opsi yang Pak Nafi, ini kemudian kan sekarang akhirnya pemerintah Indonesia, mungkin khususnya TNI mendapatkan izin ya, ini untuk kemudian masuklah ke situ, mungkin bersama-sama, mungkin kita belum tahu teknis ya, tapi kemudian apa yang menurut Anda, apa yang kemudian akhirnya mendasari bahwa Filipina kok akhirnya mengizinkan TNI? Saya melihatnya ya mengizinkan ini kalau melihat dari reportase media, ini Menhan yang sekarang, yang umurnya tinggal 3 hari lagi pemerintahannya gitu. Sementara Menhan yang baru nanti itu ya belum tentu sama juga nanti. Pendekatannya beda, ya. Jadi Menhan yang baru nanti itu sudah punya sinkronisasi dengan Panglima yang baru nanti yang ditunjuk oleh Presiden baru Filipina. Tadi pendekatannya. Pertama ada opsi darurat militer di Basilan dan Sulu. Tugasnya adalah misinya adalah untuk melakukan netralisasi terhadap Abu Sayyaf, artinya menghabisi Abu Sayyaf, kalau Abu Sayyaf tidak mau berunding lagi. Nah, saya khawatir kalau izin yang sekarang diberikan ini, kemudian kita manfaatkan sendiri, tanpa kita punya peta medan yang cermat, yang komprehensif di Sulu terutama, karena kebanyakan tawanan kita disandra di daerah Sulu, ya, di daerah Sulu pegunungan itu kemudian tentu nanti tadi saya katakan kita yang mengambil resiko tinggi dan sebaiknya jangan dilakukan sendirian, harus koordinasi dengan Filipina. Ya. Baik, apalagi ini cuma tersisa beberapa hari ya sebelum nanti kemudian hari Jumat nanti mereka dilantik. Baik, nah itu jadi persoalan juga. Baik Pak Nafi, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah sama kami di Jurnal Pagi.